Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita menghaturkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ieu subuh kepada angka menemupi ngalang di singang untuk melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Salawat bapa salam ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah bagi kita semua. Pada pertemuan subuh kali ini kita akan membahas satu penyakit orang Yahudi yang sudah menjadi juga penyakit umat kita saat ini, yaitu risyuah. Agak bahasa Indonesianya risyuah itu sogok, menyogok, atau makadaki suap, menyuap. Itu adalah bentuk muamalat yang banyak menzalimi orang banyak. Ya, kalau dulu korupsi muamalat yang menzalimi orang banyak, risyuah atau sogok menyogok juga merupakan muamalah yang menzalimi orang banyak. Masyarakat muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata risyuah di dalam Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu sifatnya orang Yahudi. Ya, yang itu pakan resogok menyogok dalam Al-Quran surah Al-Maidah. Napa wade Allah Subhanahu wa taala samma'una lil kadhibi akaluna lis-sukhti. Mereka orang-orang Yahudi itu adalah orang yang suka mendengar berita-berita bohong dan banyak memakan yang haram, uang sogok. Nah, tafsirkan At-Tabari, makna di sini yaitu akaluna lis-sukhti, mereka suka makan sogok menyogok. Mereka melakukan kebiasaan itu sogok menyogok turun temurun dari zaman Nabi Musa alaihissalam, kebiasaan orang Yahudi. Masyarakat muslimin, kemudian yang pertama tadi sama'una lil kadhibi, suka mendengar berita-berita bohong. Ya, di negara atau yang Indonesia tidak ada lagi berita bohong, tapi yang ada hoax. Terkenal nih hoax dianggap terjadi yang berdosa, karena yang berdosa hanya bohong. Kalau hoax tidak bohong, sehingga dianggap biasa nih rotawi mak belewe. Ini sifat Yahudi ternyata tidak kita sadari sudah masuk dalam sendi-sendi kehidupan kita di Indonesia. Mulai dari berita-berita bohong hampir di media sosial tiap hari. Kita mungkin melihat atau mendengarkan berita-berita bohong, ditambah lagi kemudian akaluna lis-sukhti, suka memakan barang-barang sogokan. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa seorang munafik, ya, ada seorang munafik di Madinah, ya, orang-orang munafik di Madinah, orang yang pura-pura masuk Islam. Angka sengketana bersengketa si bawa Yahudi. Nayaro di Madinah itu ada beberapa yang dianggap sebagai hakim pembuat keputusan dari keongkat atau bersengketa. Ada tokoh-tokoh Yahudi termasuk Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjadi penghukum
penghukum dari angka masalah, pengambil keputusan dari angka masalah. Nah, ia cerita Ibnu Jarir dari Syabi, ada orang munafik pura-pura masuk Islam, tapi ia bersengketa si bawa Yahudi. Waktu nak bersengketa si bawa Yahudi, masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mereka dipersilahkan untuk memilih siapa hakim yang kira-kira untuk memutuskan sengketanya. Orang yang pura-pura masuk Islam ini, orang munafik ini, pilih Yahudi. Nah, kemudian orang Yahudi ini sebab sengketa orang yang munafik sama orang Islam. Ini orang Yahudi, dia pilih padana Yahudi, tapi pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam karena dia merasa dirinya benar. Maka dia matuk kau Yahudi, isogo imato Yahudi, pasti kalah kak. Nah, wisan Nabi sallallahu alaihi wasallam dia nan risogo. Jadi dia pilih Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini lagi terjadi perbedaan karena berbeda hakim yang mereka pilih. Kemudian ternyata pilihan terakhir Lawi menjadikan hakim, pilih paranormal pancaji hakim, ya paranormal. Jadi dia pilih dua-duanya, tidak diikut dia teori. Bila kalau begitu kita cari orang lain. Akhirnya mereka memilih orang paranormal. Maka apa kata Sandro yang apakah Sandro yang paranormal, wallahu alam. Tapi al-kahin disebutkan dalam hadis kahin, dukun yang katanya pintar mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang. Akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menegur atau menyampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kejadian ini dalam surah An-Nisa ayat 60. Maka dari Allah Subhanahu Wa Taala, alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti. Ini masyarakat muslimin, Allah Ta'ala napulangi Nabi ta, maka apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada yang diturunkan kepada sebelum kamu. Mereka hendak berhakim kepada tagut. Tagut itu tadi orang kahin, peramal, paranormal, ya. Tapi maksud cerita ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mau disampaikan kepada kita bahwa sogok menyogok itu pada intinya adalah sifatnya orang-orang Yahudi. Terkait dengan sogok menyogok, Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus Abdullah bin Rawahah radhiyallahu an, angka sahabat Nabi Tayyutusi untuk laur rekengi haraj itu kalau sekarang pajak untuk ditarik di Yahudi Khaybar. Ada satu kampung di kampung Koro Yahudi Manang Khaybar. Tapi waktu Rasulullah SAW sudah berjaya di Madinah, ada kewajibannya orang-orang yang non muslim itu membayar haraj, namanya pajak. Kalau orang Islam membayar pajak, membayar zakat, pakamanjakna selengi, kemudian orang-orang non-muslim itu membayar pajak, haraj. Abdullah bin Rawaha yutusi ko nabita loro ko kampung Yahudi Khaybar. Kada loko rekengi pajakna Yahudi, rekengan kan pada pajak kita sekarang itu ada hitungannya. Dena yang mana maka dah asal angka duit dibayar pajaknya, walaupun ada namanya pajak penghasilan PPN 10%. Ya begitu juga zakat kan kadiasan nisab. Nah tapi nisabna napa wajib ipasesakna. Begitu juga zakat, ada namanya zakat yang nanti wajib dibayar zakatnya, nanti wajib pajakna nariko nadapi batas-batas pajak.
Masyaallah muslimin, nayina Abdullah bin Rawaha yutus ila Khaybar untuk menghitung pajak dan menarik pajak orang-orang Yahudi Khaybar. Wattunna latu di Khaybar ya yaro Yahudi naisengi naise maka dangkan utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam melon isi pajak tanya pajak hasil bumi kita. Na pasipulung ulawang perhiasan yaro penduduk Yahudi nasur kada ala ko ale ulawan na bene mutacede namo ambil pajaknya istri kemudian kita kasih Abdullah bin Rawaha. Mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah. Naringi Abdullah napa napudangi makadah ye nasang ulawange tawamu. Tapi kurangi pajak tak artinya minta pengurangan pajak tapi nasogo ijolo si baba ulawang nama kedah Abdullah bin Rawaha ya ma'syaral Yahudah sininna penduduk Yahudi wallahi innakum lamin abghadu khalqillahi ilayya sitongat-tonganna kalian wallahi matar wallahi sidongat-tonganna kalianlah orang yang paling saya benci di muka bumi ciptaan Allah. Jadi dan napuadai riolona Yahudi sehingga sana Abdullah bin Rawaha maka sidongat-tonganna ciptaan Allah yang saya paling benci adalah kalian. Wa ma taka bihamili alayya an uhiba alaikum. Nah sesungguhnya saya datang di sini untuk menghitung pajak, tapi kebencianku kepada kalian ya memang ucacaku, tapi kebencianku kepada kalian bukan itu yang menyebabkan saya untuk merugikan kalian dalam penghitungan pajak. Nah pudangi makur, jadi saya tidak rugikan kalian, memang ucaca memang Yahudi tapi tidak mungkin urugikan ini karena pajak. Artinya tidak mungkin utambai pajakna, tidak mungkin saya rugikan dengan pajak kalian. Nah pada sambungi masyarakat muslimin, wa ma aratum min ar-rishwa fa innahu suhtun wa inna la na'kuluha. Apapun yang kalian bawakan kepadaku untuk menzalimi kalian, tidak mungkin saya mengurangi pajak kalian atau menzalimi kalian terhadap pajak. Adapun harta yang kalian berikan tawarkan kepada saya, ia perhiasan-perhiasan mawalengika nasang Abdullah bin Rawaha, fa innaha min ar-rishwa. Sitongan-tongan itu adalah sogokan. Itu adalah sogokan. Fa innaha suhtun, itu adalah harta haram dan kami tidak memakannya. Tegas Abdullah bin Rawaha menolak, maka kita tidak memakan itu. Nah, tidak usah takut saya menghitung. Saya membenci kalian, tapi tidak mungkin saya menzalimi kalian dengan menambah pajak yang lebih banyak dari yang seharusnya yang kalian bayar. Jadi jangan aja na moleka aja na moleka ye agak senang sogokangi perhiasan nasabah ini adalah haram dan kami tidak makan yang haram. Tapi pada saat itu angkat tokoh Yahudi makna bihadza qamatis samawati wal ard, dengan keadilan dan kejujuran yang beginilah langit dan bumi ditegakkan. Karena riswa di kalangan kaum musyrikin dan ahli kitab berkembang ke arah yang membahayakan, Khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam. Jadi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jelas-jelas bahwa dampak negatif dari riswa ini, sogok menyogok ini adalah sangat besar sehingga dianggap sebagai dosa yang sangat besar. Ibnu Umar mengatakan, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Ibnu Umar puadai, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang sogok dan orang yang menyogok.
na laknai Nabi sallallahu alaihi wasallam tau masogoe si bawa tau isogoe. Dalam riwayat Ahmad ya maknai la'an Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi wal ra'ish. Nabi ta nalaknati mengutuk orang-orang yang memberikan sogok, wal murtashi orang-orang yang menerima sogok, dan ar-ra'ish yaitu proses sogok menyogok. Ya prosesnya pun itu haram. Kalau dalam bahasa kita masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ipahannya rosang sogok kita sudah tahu, walaupun kadang dalam keseharian kita masih kita tidak sadari bahwa kita menyogok. Kita sebentar menjelas bahas tentang bentuk-bentuk riswah. Diriwayatkan dari Abi Bakar radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin ajdaru an yu'ajjilallahu ta'ala li sahibihi al-uquba fid dunya." Di antara dosa-dosa atau tidak ada dosa yang didahulukan dipercepat azabnya kepada orang yang melakukan perbuatan itu di dunia. Tidak ada dosa yang lebih pantas disegerakan Allah turunkan azabnya terhadap pelaku dosa di dunia, ma'ama yaddahiru lahu fil akhirah. Kemudian di akhirat juga dia akan mendapatkan azab yang besar. Mithlul bagyi, pada tahu angkai mandre barang-barang yang haram. Al-baghi itu orang yang menzalimi orang lain dengan sogok menyogok. Ya, jadi didahulukan, tidak ada, maka Nabi tidak ada yang pantas untuk didahulukan azabnya di dunia, dan di akhirat juga diberikan azab yang pedih selain azab orang-orang yang melakukan menzalimi orang banyak, khususnya dengan sogok menyogok. Jadi dampaknya kita bisa lihat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tahun depan tahun pemilu. Insyaallah Februari pemilihan tahun depan. Jadi tidak terasa lagi ini sudah jalan pemilihan. Nah, umum di masyarakat kita tahu bahwa ada dania sogok menyogok, dia sogok menyogok, yang ada hanya serangan pajar, amplop. Nah, itu jumlahnya bermacam-macam masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada pernah bertanya, maka kalau tidak salah ada pengajian di masjid ini, Ustaz sudah meninggal walaupun sana. Ditanya bagaimana itu yang sogok sebenarnya, apakah yang rasa ko terima pemberiannya tahu sogoknya senang, ya memang romeli pilih. Ya, nasabah ya saya sengaja sogok menyogok rasya yurasi bertuan negara menyiram. Agak menyiram bunga, ya bungae atau tanah-tanahnya melok ni mate layu, tapi narik ko siram ni panjai layu dia nak jadi mate. Mangkotor ya sengaja sogok. Sebenarnya pilihannya di partai A, kuat di partai A, tapi karena isirangi amplop serangan pajar berubah pada renangnya tanah-tanahnya melok ni mate. Isirangi dia nak jadi mate. Angkana pilih tapi isirangi amplop dia nak jadi nak pilih, pindah ke pilihan. Ya ternyata maknanya rasa. Jadi kalau ada perubahan masyarakat muslimin, maka itu menyogok, sehingga ada juga yang mengatakan bahwa nariko ya memang nasangi pilih, ya memang itu dukungan kita. Kemudian naleki biaya itu nasang tania sogok karena memang itu. Wallahu a'lam masyarakat muslimin. Kita bahas bentuk-bentuk riswah, bentuk-bentuk ya sogok menyogok. Dalam kesehatan sering ada praktik riswah dipertontonkan oleh banyak orang dengan beragam bentuknya. Para ulama membagi bentuk-bentuk riswah menjadi beberapa bentuk. Yang pertama, riswah dalam penegakan hukum.
Riswa dalam penegakan hukum adalah yang paling berbahaya dalam tatanan masyarakat. Karena dengan riswa ini orang-orang bejat begitu keleluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan. Dan melalui riswa jenis ini tidak tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dari badan hukum dan dilindungi oleh negara. Ini kalau masyarakat muslimin dalam penegakan hukum di pengadilan, ini yang terjadi luar biasa, dan inilah yang paling berbahaya. Biar bukan milik kita, nah bisa saja kita sepakat itu untuk itu tania, kita tahu bahwa bukan kita punya tanah, tania tanah tak lebani mengakui, tapi pernah memang nih hubungi hakim atau pengadilan, waalaikumsalam, saya pokoknya sekian, atau bahkan didahulukan. Ya, akhirnya yang bukan milik kita bisa menjadi milik kita dengan kerjasama dengan hakim. Nah, ini masyarakat muslimin, riswa inilah yang model beginilah yang telah menghancurkan kehidupan umat-umat yang terdahulu, khususnya umat Yahudi, sehingga Allah mencela mereka di dalam Al-Quran surah Al-Maidah ayat 62. Maka dia Allah Subhanahu wa taala, wa tara katsiran minhum yusari'una bil itsmi wal udwan wa aklihimus sukhta labisa ma kanu ya'malun. Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka orang-orang Yahudi bersegera membuat dosa, yusari'una bil ismi wal udwan, ya mereka berlomba-lomba melakukan perbuatan dosa dan permusuhan. Wa aklihimus sukhta, dan mereka memakan barang yang haram, yaitu hasil sogok. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan. Ibnu Jarir At-Tabari menjelaskan makna aklihimus sukhta, ya dalam tafsirnya menjelaskan ya as-sukhtu di sini adalah sogok menyogok yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Ya, sebab itulah harta haram yang besar yang mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu riswah di penegakan hukum, dan tidak menutup kemungkinan, dan kita sudah melihat di mana-mana hal ini terjadi. Ya, tapi kita tidak bisa berbicara masyarakat muslimin karena yang hakim angkaman tanpa nitra. Ya, hakim adalah yang menentukan hukum di negara kita. Kalau umpamanya orang tidak bersalah, ada bukti-bukti yang dimunculkan, maka bisa saja kita jadi bersalah. Kemudian masyarakat muslimin yang kedua, riswa dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Kepala negara dan kepala daerah telah diberi amanah oleh rakyat untuk mengemban tugas membawa masyarakat kepada kemajuan dunia dan akhirat. Para pimpinan ini tentu tidak mampu melakukan tugas yang begitu besar sendiri. Dia membutuhkan para pembantu dan para menteri, dan setiap menteri dibantu oleh ribuan pegawai di departemen dan kementeriannya. Jadi ero ya senge pemimpin, apakah dia pemimpin kabupaten, pemimpin lebih-lebihan namanya pemimpin negara, itu sebenarnya kalau kita mau berpikir tani atau biasa. Dalam Al-Quran itu, dalam hadis-hadis Rasulullah, orang yang mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat di padang mahsyar, sab'atun yuzilluhullahu fi yaumil qiyamah yauma la dhilla illa zilluh. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah di hari tidak ada naungan. Dia kecinaungan setengah dina cinaungan apung Allah taala. Yang pertama, pemimpin yang adil. Orang yang tidak tertolak doanya. 3 yang tidak ditolak doanya. Yang pertama, pemimpin yang adil. Pemimpin yang adil masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, luar biasa. Itu adalah amanah Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau jadi pemimpin yang adil, insyaallah dia adalah isi surga. Lihat surga itu pemimpin yang adil. Sama dengan pedagang yang jujur. Pedagang yang jujur itu sederajat dengan nabi-nabi di hari kemudian. Tapi bisa kita mungkin menghitung-hitung pedagang yang jujur. Begitu juga pemimpin yang adil. Bisa kita mencari pemimpin yang adil. Ya, pemimpin yang betul-betul amanah dalam menjalankan haknya.
Oleh karena itu dalam memimpin tadi dijelaskan bahwa dia oleh pegawai sidin, jadi mereka mengangkat pegawai yang terampil ya sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian pegawai ini diberikan gaji sesuai dengan kemampuannya. Tapi kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang di dalam kehidupan kita ada pengangkatan pegawai mungkin tidak sesuai dengan kapasitasnya atau tidak sesuai dengan yang dibutuhkan karena adanya sogok menyogok. Nah, padahal Allah telah mewajibkan setiap muslim menjalankan amanah dengan baik dan menyampaikan kepada yang berhak. Nah, pada Allah Ta'ala, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak dan yang berhak menerimanya. Dalam Al-Quran surah Nisa ayat 58. Dan tindakan menerima pegawai dengan sogokan merupakan penipuan terhadap rakyat yang dipimpinnya. Dan Nabi SAW mengancam pemimpin yang menipu rakyatnya tidak akan masuk surga. Wah, itu pemimpin yang adil memang insyaallah lisa surga, tapi pemimpin yang menipu tidak akan masuk surga. Nah, pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min walin yali ra'yatan minal muslimin. Tidak ada seorang pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, fayamutu wa huwa ghashul lahum, kemudian meninggal dan mereka menipu rakyatnya, haramallahu alaihil jannah, maka diharamkan baginya surga. Jadi renang sebelumnya dijelaskan yang mana termasuk penipuan terhadap rakyat, ya, yaitu mengangkat staf, pegawai dan lain-lain sebagainya berdasarkan berapa setoran ya, dalam pembagian job juga mungkin ya, wallahu alam. Yang kali mengamanya Pak Taniaki di pejabat yang kali maka dameloki menduduki jabatan ini ya harus dibayar dulu sekian, mau jadi kepala dinas ko kampung atau we ya meloki mencaji camat ko kampung atau we iwaja sih itu, wallahu alam. Hanya berita-berita yang kita dengar, apakah ini memang terjadi, wallahu alam. Tapi yang jelas termasuk penipuan kepada rakyat. Nasabah napuade nabita pemimpin yang melakukan perbuatan penipuan terhadap rakyat, haramallahu alaihil jannah, diharamkan baginya surga. Kemudian masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara khusus dalam buku ini disebutkan hadiah dari calon anggota legislatif atau calon kepala negara atau calon bupati saat kampanye. Ya, hadiah yang diberikan. Seorang yang mencalonkan diri dalam pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat ataupun dalam pemilihan kepala negara dan kepala daerah sering membagi-bagikan hadiah kepada rakyat yang akan memilihnya. Hadiah ini termasuk juga riswah dalam bentuk apapun hadiah yang diberikan, baik berupa uang, bahan makanan, baju kaos, topi atau cendera mata lainnya. Hakikat riswah bentuk ini adalah kebalikan dari sogok yang diberikan calon pegawai kepada panitia yang akan menerimanya. Ya, jadi tak balik. Kalau disogok menyogok calon pegawai, alena sogok punggawai. Kalau ini punggawai sogok atau yawai, terbalik. Kemudian masyarakat muslimin, ada pertanyaan, apakah hukum Islam tentang seorang calon anggota legislatif dalam pemilihan memberikan harta kepada rakyat agar mereka memilihnya dalam pemilihan umum? Jawabannya adalah perbuatan calon anggota legislatif yang memberikan sejumlah harta kepada rakyat dengan tujuan agar mereka memilihnya termasuk riswah dan hukumnya haram. Nah, ini juga biasa bisa menjadi umum, bukan rahasia. Kemudian selanjutnya ini hadiah bagi pegawai. Biasa lauki mangurus ke kantor ya lengi amplop pegawai umpamanya, apakah di kantor-kantor mana saja supaya lancar urusata.
maka daki hadiah. Akan tetapi bila hadiah diberikan oleh bawahan kepada atasan di tempat kerja, instansi pemerintah ataupun swasta, dari seorang murid, termasuk dari seorang murid kepada seorang guru, dari seorang pengusaha kepada seorang pejabat, dari seorang yang bersengketa kepada hakim atau jaksa, dari seorang rakyat pengguna jasa kepada pegawai yang melayani urusan mereka, dari pembayar pajak kepada pemungut pajak, dari salah seorang yang berada di akhir antrian kepada petugas yang mengatur antrian. Ya, umpamanya antrian terakhir lawi layoloi napudangi pegawai makada angkai tatariman imundrika. Akhirnya tidak lama langsung ada panggilan khusus, tania nomor naik tepu tapi namanya karena ada sesuatu, termasuk riswah. Orang tua murid yang memberikan hadiah-hadiah kepada gurunya, guru orang tua santri atau orang tua murid memberikan hadiah kepada guru dengan niat supaya ada perhatian khususnya guru ini kepada anaknya melebihi perhatiannya kepada yang termasuk riswah. Guru yang menerima. Ada memang perbedaan masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kadang ada guru tidak ada niatnya, seperti di pesantren. Ya roko pesantren ini kupura libur kang nantar orang tua santri itu mengangkat anaknya pulang. Pureta anak pesantrennya lepang kantor bawa oleh-oleh. Ya saya biasa bilang jangan diterima secara pribadi. Kalau memang itu memang pemberian, ya semua guru harus dapat. Jangan satu. Nasabah akan ada itu ernang risab perubahan dalam anaknya biasa mak berewe bawai sumbangan, anaknya tulis bawai bepa kurpura libur. Ini akan ada perubahan perbedaan dibanding yang lain, padahal kita ini digaji untuk itu, digaji. Begitu juga pegawai pemerintah digaji untuk melayani rakyat. Jangan terima sekecil apapun. Ada orang tua santri setiap datang bawa kopi. Nesai maka ada guru na parinu kopi, assalamualaikum ke bawa kopi. Akhirnya ada perhatian khusus berbeda kepada yang lain. Itu sogokan. Jadi masyarakat muslimin, maka hadiah dalam kasus di atas tidak lagi murni sebagai hadiah. Tidak lagi murni karena ada perubahan dalam diri kita. Hadiah akan tetapi telah berubah menjadi riswah. Baik diberikan sebelum urusan selesai maupun setelah urusannya selesai, baik hadiah berupa uang, barang atau apapun bentuknya. Hal ini dilarang dalam Islam karena akan mengakibatkan pegawai atau pejabat atau karyawan yang diamanahkan untuk menjalankan tugas sesuai ketentuan pihak yang mempekerjakannya akan mengkhianati amanah tersebut dan akan berbuat tidak sesuai dengan aturan yang ada. Ada satu riwayat masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini yang terakhir. Ada sahabat Yasenge Ibnu Lutbiyah yang menarik zakat dari Bani Sulaim. Kemudian Ibnu Lutbiyah datang menghadap Nabi. Ya Ibnu Lutbiyah, boleh ni masih ingat pajak? Boleh masih ingat pajak? Boleh na masih ingat pajak? Lawan ni konabita mas sator. Nasator ini adalah zakat. Aku serahkan kepadamu. Ya nalin Nabi pajak iye seke iye. Ini adalah hadiah dari Bani Sulaim untukku. Jadi yang kata ya lengi pas masih ingat pajak, masih ingat seke, angkato hadiah naruntu natarima roh hadiah. Wattunna nastor kuna bitta makada iye seke, iye pajak, iye tawaku, iye hadiah untuk saya. Hadiah untuk saya. Ketika itu tak maka dek Nabi ta banyak orang sahabat-sahabat di situ. Berdiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi ta ma balu amilin ab'athuhu fayaqulu agar pas sabaran na angka pak jama yang saya angkat, ada pekerja yang saya angkat, fayaqulu hadza lakum, ini adalah untukmu, wa hadza ahdili, dan ini adalah hadiah bagiku. Ini yang nasinggung Nabi ta ia sahabat yang kaya boleh masing. Afala qa'ada fi baiti abihi, apakah nareko angkai tudang menengai rekeng
angkami tudak-tudak kubulana aw fi baiti ummi atau angkai ko tudak-tudak kubulana indokna hatta yanzuru ayahdi ilaihi amla, kira-kira angka kata malengi hadiah atau dek. Maka dia Nabi tak kira-kira ko tudak-tudak mi kubulana mbokna tudak-tudak kubulana angka gak bawangi hadiah. Wallazi nafsu Muhammadin biyadi, matan Nabi ta demi yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la yanalu ahadum minkum minha syai'an illa ja'a bihi yaumil qiyamah yahmiluhu ala unukihi ba'irun lahu ru'aan. Wallahi, demi jiwa Muhammad yang ada di tangannya, barang siapa yang menerima sesuatu dari orang-orang yang itu yartau pak jama angkai tamat terima angkai resuri menerima Allah Ta'ala boleh masopo unta, angka to masopo saping, angka to masopo bembe. Bagaimana besarnya kira-kira sogokan angkai na terima makotor na sopo. Kobola na terima, bola na sopo. Kemudian berteriak-teriak. Kemudian kalau agak senang, oto na terima, oto na sopo. Maka dia makokoy na sungsat dia nama lopo hadiah tak, dia nama lopo hadiah yang kita terima. Nah, sebab satu lembar nih, tapi cek 2 miliar. Kita ini masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ancaman bagi orang-orang yang melakukan sogok menyogok. Nawatunna pura Nabi sallallahu alaihi wasallam napuada ye nakka limanna min lodo aloripong nakka limanna min lodo aloripong Allah Ta'ala, sampai dalam hadis disebutkan sampai kelihatan ketiaknya berdoa, Allahumma hal balaqtu, oh puang purani upudang. Artinya ia hadasa masyarakat muslimin seakan-akan renabita nesanya maka damatu rimunriku umatku banyak yang melakukan sogok menyogok. Nah padahal purani upau puang nah paletik ko Allah Ta'ala purani upau puang kongka matu sogok menyogok imunritania ni salahku, bukan salah saya sudah sampaikan. Jadi masalah sogok menyogok sudah disampaikan oleh Rasulullah. Kita lagi yang bagaimana menyikapi masyarakat muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masih ada beberapa hal tentang riswa, karena ada riswa yang dibolehkan. Insyaallah mudah-mudahan pada pertemuan yang akan datang kita masih sempat diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan untuk bersama-sama hadir di masjid kita ini. Mari kita menutup dengan membaca kafarat majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fatun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.